Pernah nggak kamu merasa sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi kebaikanmu justru dianggap biasa saja? Kamu membantu ketika dia membutuhkan. Kamu mendengarkan ketika dia sedang punya masalah. Kamu berusaha menjaga perasaannya. Bahkan terkadang kamu mengalah meskipun sebenarnya kamu sendiri sedang terluka. Tapi ketika suatu hari kamu yang membutuhkan, dia justru tidak ada. Ketika kamu sedang berada di titik terendah, orang yang selama ini kamu bantu malah seolah tidak peduli. Dan yang paling menyakitkan, terkadang bukan karena kebaikan kita tidak dibalas, tetapi karena kita merasa tidak dihargai. Kita mulai bertanya dalam hati, kenapa saya selalu baik kepada orang lain, tetapi kenapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Lama-kelamaan, hati bisa berubah. Yang awalnya mudah membantu menjadi lebih berhati-hati. Yang awalnya mudah percaya menjadi sulit percaya. Bahkan ada yang akhirnya berpikir, mulai sekarang saya tidak mau peduli lagi kepada siapapun. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah berada di posisi ketika ketulusan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan biarkan buruknya perlakuan orang lain mengubah akhlak kita menjadi buruk juga. Karena kalau seseorang menyakitimu, lalu kamu membalas dengan menyakiti orang lain, pada akhirnya luka itu hanya berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Mungkin kamu pernah membantu seseorang ketika dia sedang kesulitan. Kamu memberikan waktu, tenaga, bahkan mungkin uang yang sebenarnya juga sedang kamu butuhkan. Kamu melakukannya karena ingin membantu, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Tetapi setelah semuanya selesai, orang tersebut pergi begitu saja. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada perhatian ketika kamu membutuhkan bantuan. Seolah-olah semua yang pernah kamu lakukan tidak pernah terjadi. Di titik seperti itu sangat mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Tetapi coba berhenti sebentar dan tanyakan kepada diri sendiri. Ketika kamu berbuat baik, sebenarnya untuk siapa kamu melakukannya? Kalau sejak awal kita berbuat baik hanya karena berharap manusia membalasnya, maka ketika balasan itu tidak datang, hati kita akan mudah hancur. Tetapi kalau kita belajar mengembalikan niat kepada Allah, kita akan mulai memahami bahwa tidak semua kebaikan harus mendapatkan balasan dari manusia. Mungkin manusia lupa, mungkin manusia tidak menghargai, mungkin manusia bahkan tidak mengingat bahwa kita pernah membantunya. Tetapi Allah tidak pernah luput dari apa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 30 bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Artinya, ketika kamu melakukan kebaikan dengan niat yang benar, kebaikan itu tidak menjadi sia-sia hanya karena orang yang kamu bantu tidak menghargainya. Kamu mungkin tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Kamu mungkin tidak mendapatkan balasan. Tetapi bukan berarti kebaikanmu hilang. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit, belajar berbuat baik tanpa selalu menunggu manusia mengatakan terima kasih. Karena manusia memiliki ingatan yang terbatas. Hari ini mereka bisa sangat dekat dengan kita, besok mungkin mereka berubah. Hari ini mereka membutuhkan kita, besok mereka mungkin sudah tidak mengingat bantuan kita. Tetapi Allah tidak seperti itu. Karena itu, jangan biarkan penghargaan manusia menjadi sumber utama semangatmu untuk berbuat baik. Kalau seseorang menghargaimu, syukuri. Kalau seseorang membalas kebaikanmu, syukuri. Tetapi kalau seseorang tidak menghargaimu, jangan langsung berpikir bahwa kebaikanmu tidak ada artinya. Bisa jadi, justru disitulah keikhlasanmu sedang diuji. Namun ada satu hal yang juga perlu diluruskan. Berbuat baik bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu terus-menerus dimanfaatkan. Ini penting. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, tetapi bukan berarti kita harus selalu mengatakan iya kepada semua orang. Bukan berarti kita harus terus memberikan sesuatu sampai diri sendiri hancur. Dan bukan berarti kita tidak boleh menjaga batas dengan orang yang terus menyakiti kita. Kamu boleh berkata tidak. Kamu boleh menjaga jarak. Kamu boleh berhenti memberikan sesuatu kepada orang yang terus memanfaatkanmu. Kamu boleh memilih untuk tidak lagi menceritakan semua masalahmu kepada seseorang yang berkali-kali menyalahgunakan kepercayaanmu.
Dan kamu boleh memaafkan seseorang tanpa harus kembali memberikan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya. Karena memaafkan dan mempercayai kembali adalah dua hal yang berbeda. Memaafkan berarti kamu tidak ingin terus membawa kebencian di dalam hati. Sedangkan kepercayaan harus dibangun kembali melalui sikap dan waktu. Jadi kalau ada seseorang yang pernah menyakitimu, kamu tidak harus membencinya seumur hidup. Tetapi kamu juga tidak harus memaksakan diri untuk kembali dekat dengannya jika kedekatan itu justru terus melukaimu. Kadang-kadang, menjaga jarak adalah cara yang lebih sehat untuk menjaga hati. Yang perlu kita hindari adalah membalas keburukan dengan keburukan hanya karena kita merasa, dia sudah melakukan itu kepada saya, jadi saya juga berhak melakukan hal yang sama. Tidak. Jangan jadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk meninggalkan prinsip yang selama ini kamu pegang. Kalau dia berkata kasar, kamu tidak harus membalas dengan kasar. Kalau dia merendahkanmu, kamu tidak harus merendahkannya. Kalau dia menyebarkan keburukan tentangmu, kamu tidak harus membalas dengan membuka aibnya. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, apa yang membedakan kita dari perlakuan yang kita benci? Tentu saja ini bukan berarti kamu harus diam ketika diperlakukan tidak adil. Kamu tetap boleh membela diri. Kamu tetap boleh mengatakan bahwa sesuatu itu salah. Kamu tetap boleh mencari jalan keluar ketika berada dalam hubungan atau lingkungan yang merugikan. Tetapi lakukan dengan cara yang tidak membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena terkadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas seseorang, tetapi ketika kita berhasil menahan diri untuk tidak berubah menjadi orang yang sama buruknya dengan orang yang telah menyakiti kita. Dan mungkin ada seseorang yang sedang menonton video ini sambil mengingat satu nama. Seseorang yang pernah kamu bantu, seseorang yang pernah kamu percaya, seseorang yang dulu sangat dekat denganmu, tetapi sekarang hubungan kalian berubah karena sebuah kejadian. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, kamu boleh ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Tidak perlu menyebut nama atau menceritakan sesuatu yang terlalu pribadi. Cukup ceritakan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Mungkin ceritamu bisa membuat orang lain sadar bahwa mereka tidak sendirian. Dan mungkin seseorang yang sedang membaca komentar itu sedang membutuhkan pengingat bahwa rasa kecewa yang dia alami bukan berarti hidupnya selesai. Karena setiap orang punya cerita yang tidak kita ketahui. Bahkan orang yang terlihat sangat tenang hari ini, mungkin pernah menangis sendirian karena merasa tidak dihargai. Orang yang terlihat kuat mungkin pernah berkali-kali bertanya kepada dirinya sendiri, apa saya terlalu baik? Orang yang sekarang sulit percaya kepada orang lain, mungkin pernah memberikan kepercayaan sepenuhnya. Lalu kepercayaan itu dihancurkan. Jadi jangan terlalu cepat menilai seseorang. Dan kalau kamu sendiri sedang berada di posisi itu, jangan terlalu keras kepada dirimu. Kamu tidak bodoh hanya karena pernah percaya kepada seseorang. Kamu tidak lemah hanya karena pernah menangis. Kamu tidak gagal hanya karena pernah dikecewakan. Kamu hanya sedang belajar memahami bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Dan itu adalah bagian dari kehidupan. Ada orang yang akan menghargai kita. Ada yang tidak. Ada yang akan tinggal. Ada yang pergi. Ada yang menjaga rahasia kita. Ada yang justru menceritakannya kepada orang lain. Ada yang hadir ketika kita jatuh. Ada juga yang hanya datang ketika kita sedang berada di atas. Jangan biarkan semua pengalaman itu membuatmu kehilangan kemampuan untuk menjadi orang baik. Tetapi jadilah orang baik yang juga memiliki batas. Jadilah orang yang mudah memaafkan, tetapi tidak mudah dibodohi. Jadilah orang yang suka membantu, tetapi tetap mampu mengatakan tidak. Jadilah orang yang percaya kepada manusia, tetapi tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan kepada manusia. Karena manusia bisa berubah. Hari ini seseorang mungkin sangat dekat dengan kita, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hubungan itu beberapa tahun ke depan. Maka jangan gantungkan hatimu sepenuhnya kepada manusia. Ketika kamu mendapatkan kebaikan dari seseorang, bersyukurlah. Ketika kamu kehilangan seseorang, bersabarlah. Ketika seseorang mengecewakanmu, ambil pelajarannya. Dan ketika seseorang menyakitimu,
Jangan buru-buru membalas. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Berikan waktu kepada hatimu untuk pulih. Kemudian tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Mungkin kamu perlu belajar memilih siapa yang layak dipercaya. Mungkin kamu perlu belajar mengatakan tidak. Mungkin kamu perlu belajar menjaga batas. Mungkin kamu perlu belajar bahwa tidak semua masalah harus kamu ceritakan kepada semua orang. Atau mungkin Allah sedang mengajarkanmu bahwa tempat terbaik untuk menggantungkan harapan bukanlah kepada manusia. Karena ketika kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan mudah kecewa ketika manusia tidak memenuhi harapan tersebut. Tetapi ketika kita belajar berharap kepada Allah, kita akan lebih mampu menerima bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari perjalanan hidup kita. Ada satu hal lagi yang mungkin perlu kamu dengar. Jangan berhenti menjadi baik hanya karena pernah diperlakukan buruk. Kalau kamu berhenti berbuat baik karena satu orang menyakitimu, berarti orang tersebut berhasil mengambil sesuatu yang sebenarnya sangat berharga darimu. Dia bukan hanya mengambil kepercayaanmu, dia juga membuatmu kehilangan versi terbaik dari dirimu. Jangan biarkan itu terjadi. Tetaplah menjadi orang yang baik. Tetapi kali ini, jadilah lebih bijaksana. Tetaplah membantu. Tetapi belajarlah mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang hanya ingin memanfaatkanmu. Tetaplah percaya. Tetapi jangan abaikan tanda-tanda yang sudah jelas. Tetaplah memaafkan. Tetapi jangan terus menempatkan dirimu di tempat yang sama untuk kembali disakiti. Dan yang paling penting, tetaplah menjaga hubunganmu dengan Allah. Karena ketika manusia mengecewakanmu, jangan sampai kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki tempat untuk pulang. Kamu masih bisa berdoa. Kamu masih bisa menangis dalam sujud. Kamu masih bisa menceritakan semua yang tidak sanggup kamu ceritakan kepada manusia. Tidak ada kalimat yang terlalu panjang untuk Allah dengarkan. Tidak ada air mata yang terlalu kecil untuk Allah ketahui. Dan tidak ada luka yang terlalu tersembunyi untuk Allah lihat. Mungkin manusia tidak tahu betapa beratnya hari yang sedang kamu jalani. Tetapi Allah tahu. Mungkin orang lain menganggapmu baik-baik saja, tetapi Allah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Maka kalau hari ini kamu sedang kecewa karena merasa tidak dihargai, jangan biarkan rasa kecewa itu berubah menjadi kebencian yang memenuhi hidupmu. Lepaskan perlahan. Ambil pelajarannya. Perbaiki batasmu. Dan lanjutkan hidupmu. Tidak semua orang harus mengerti kebaikanmu. Tidak semua orang harus mengingat bantuanmu. Tidak semua orang harus membalas ketulusanmu. Karena tujuan kita berbuat baik bukan untuk memastikan semua orang menyukai kita. Tujuan kita adalah menjadi manusia yang tetap memiliki akhlak baik, bahkan ketika kita memiliki alasan untuk membalas keburukan. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali semua kejadian yang pernah membuatmu kecewa dan berkata, "Dulu saya pikir itu adalah kehilangan. Ternyata Allah sedang mengajarkan saya sesuatu." Jadi kalau hari ini ada seseorang yang tidak menghargaimu, jangan habiskan seluruh hidupmu untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya baik. Biarkan waktu menunjukkan. Biarkan Allah yang mengetahui niatmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Teruslah memperbaiki diri, teruslah berbuat baik. Dan ketika harus pergi dari seseorang yang terus menyakitimu, pergilah tanpa membawa kebencian yang berlebihan. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap baik tanpa mudah dimanfaatkan, dan tetap mampu memaafkan tanpa kehilangan kebijaksanaan. Kalau renungan ini bermanfaat untukmu, kamu bisa like dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan merenung bersama lewat video-video berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Allah menjaga hati kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.